Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh karena kemurahan dan perkenan dari Tuhan dan Bapa kita di surga, kita kembali dipertemukan dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Doa dan harapan saya kita semua dalam kondisi sehat dan baik saat ini. Kita semua tetap bersuka cita sekalipun kita ada di situasi pandemi di mana COVID-19 semakin melonjak. Kita tahu bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita sempurna dan Bapa kita di surga tetap setia mengasihi kita. Mari berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur pada saat ini. Engkau memberikan waktu dan kesempatan kembali kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, ampunkanlah dosa kami dan dengarkanlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Sabda Tuhan demikian, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Kaya dalam kemurahan hati. Saya mengenal satu keluarga yang secara materi mereka terbilang cukup terbatas. Dan saya terkesan dengan kemurahan hatinya. Mereka kaya dalam kemurahan hati, sehingga dimampukan untuk memberi dengan kerelaan dan penuh sukacita. Nas renungan hari ini mengajarkan kepada kita mengenai janji berkat kepada orang yang menunjukkan kemurahan hati, di mana Allah tak hanya melipat gandakan benih yang ditaburkan, tetapi juga menumbuhkan buah-buah kebenaran dari si pemberi. Dari sini kita dapat memahami bahwa orang yang gemar berbagi ada potensi untuk buah kebenaran dalam hidupnya semakin bertumbuh dan terlihat nyata. Berkat lainnya, hidup si pemberi akan diperkaya dalam kemurahan hati. Berkat lainnya, hidup si pemberi akan diperkaya dalam kemurahan hati, sehingga ia seolah tak akan pernah kehabisan cara untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada sesama.
Kehidupan seperti ini disebutkan oleh firman Tuhan akan membangkitkan syukur kepada Allah bagi orang yang melihatnya. Saudara-saudara, rindukah kita mengalami berkat dari kemurahan hati? Mari belajar untuk menjadi pribadi yang murah hati dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Tak perlu membandingkan diri dengan keadaan orang lain, supaya kemurahan hati kita murni, karena kita rindu menjadi saluran berkat bagi sesama. Bukankah Allah juga sudah terlebih dahulu bermurah hati dengan kita? Dalam kemurahan hati, ada berkat Tuhan yang dialirkan bagi kita. Bermurah hati akan melimpahkan sukacita kita. Bermurah hati tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan ini. Amin. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berikanlah kepada kami hati yang limpah dengan kemurahan, sehingga kami pun dapat menikmati sukacita di dalam Engkau. Tidak penting seberapa yang kami miliki, namun karuniakanlah bagi kami kesediaan untuk berbagi dengan sesama kami, sehingga kami menemukan sukacita di balik setiap hal dan tindakan yang kami lakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hidup karunia Tuhan yang Engkau perkenankan bagi kami saat ini. Di tengah masa-masa pandemi COVID-19, kami terus dapat merasakan kehadiran dan perlindungan Tuhan sampai pada saat ini. Kami begitu prihatin dan turut merasakan beban duka yang dialami oleh banyak orang saat ini yang kehilangan anggota keluarga karena COVID-19. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan, yang sementara menjalani karantina mandiri maupun yang menjalani perawatan di rumah sakit. Tuhan, lawatlah mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, secara khusus bagi beberapa anggota jemaat-Mu yang juga saat ini dalam kondisi sakit. Kami mendoakan Bapak Nalpi Pangruruk, kami mendoakan Bapak Peter Rompon dan juga Pak Dera Mantong. Lawatlah mereka ya Tuhan dalam kondisi mereka yang sakit dan pulihkan mereka kembali. Begitu juga yang sementara menjalani karantina mandiri. Tuhan Bapa di surga, kami pun berdoa untuk Ibu Pinkan yang saat ini sedang berduka oleh karena ibu kekasih di Manado dipanggil dari tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan tetap menguatkan dan menghiburkan Ibu Pinkan dan keluarga besar. Mereka dimampukan melewati masa duka dengan tetap berpengharapan kepadamu. Sertai dan lindungi semua jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka semua, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berbagai usaha, perjuangan hidup di tengah-tengah kondisi sulit saat ini. Biarlah kasih sayang Tuhan terus memelihara kami semua, bahkan memberkati pelayanan-pelayanan kami bersama, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kami, bahkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.